Melihat bayangan gelap yang berangsur-angsur berkumpul di depannya, Zhao Wuling juga merasa sedikit waspada di dalam hatinya. Karena dia tidak tahu sama sekali apa yang harus dia lakukan untuk lulus ujian penguasa cahaya dengan sempurna. Kemungkinan yang tak terhitung melintas di benaknya, dan Zhao Wuling tidak lagi memikirkannya. Kembalilah ke Lord Zhao Wuling. Kami telah menyelesaikan reorganisasi, dan kami telah mengumpulkan 300 orang. Saat ini, mereka telah dibagi menjadi 30 tim sesuai dengan kekuatan mereka. 10 tim terakhir mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Zhao Wuling segera memerintahkan. 10 tim terakhir menemukan anggota tim penegak hukum saya, dan tim yang terdiri dari 3 orang membantu tim penegak hukum mengendalikan peralatan pertahanan. Orang tambahan siap untuk dikosongkan dan diganti kapan saja. 10 tim terkuat sedang siaga, dan 10 tim yang tersisa akan muncul. Tim penegak hukum mendengarkan perintah, melihat area yang menjadi tanggung jawab mereka, tidak melihat sekeliling, dan melakukan apa yang harus Anda lakukan. Setelah Zhao Wuling menyelesaikan perintah, terlepas dari bagaimana orang-orang di belakangnya bereaksi, dia membawa tangannya dan datang ke depan kerumunan bayangan. Di depannya, ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa suara, seluruh dunia seolah tidak memiliki suara sama sekali. Hanya benda besar ini yang terlihat bergerak, namun tidak ada suara yang terdengar. Zhao Wuling hanya tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya. Minta pemimpin tim Anda untuk keluar, dan saya akan meminta Anda 3 trik. Zhao Wuling sangat percaya diri saat ini. Tidak ada yang lebih cocok untuk operasi pertahanan selain Bright Light Armor miliknya. Serangan tingkat Templar dapat dilawan hampir 3 kali dalam satu napas secara gratis. Ini bahkan bukan waktu yang harus dihindari Zhao Wuling untuk menang. Jika ada pertarungan nyata, kecuali beberapa Templar bergabung, mereka hampir tidak bisa menembus pertahanannya. Mengikuti kata-kata Zhao Wuling, bayang-bayang berhenti sejenak, dan saat berikutnya, bayangan yang tak terhitung jumlahnya datang. Jarum baja hitam legam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Ketika Zhao Wuling melihat adegan ini, sudut mulutnya berkedut. Orang baik, ini adalah serangan frekuensi tinggi. Siapa yang bisa menghentikannya? Segera mundur beberapa langkah. Zhao Wuling tidak memobilisasi tindakan pertahanan apapun, tetapi malah memasang ekspresi marah di wajahnya. Kamu bajingan, pahlawan macam apa serangan diam-diam, dan kamu memiliki keberanian untuk menghadapi kakekmu dan aku. Ayo, datang satu persatu jika kamu punya kemampuan. Sosok Zhao Wuling yang melarikan diri sangat kontras dengan kata-katanya yang kejam. Bayangan berhenti, dan bahkan ada tawa. Zhao Wuling seperti orang yang kurang ajar, dan dia menghina kabut hitam lagi. Melihat penampilannya, dia tampak seperti gangster jalanan yang putus asa mencari tempat. Orang-orang percaya di aula cabang melihat setiap hati mereka. Mengapa Tuan Zhao Wuling terlihat begitu tertutup? Siapa tahu, mungkin kinerja orang dewasa lainnya terlalu cemerlang sebelumnya, yang memicu kekuatan Tuan Zhao Wuling. Pasti seperti ini. Jangan lupa identitas Lord Zhao Wuling. Dia adalah kapten tim penegak hukum Kuil Cahaya. Bagaimana bisa seseorang dengan identitas ini menjadi sia-sia? Ketika sekelompok orang percaya penuh dengan spekulasi yang mengkhawatirkan dan kenyamanan diri sendiri. Beberapa orang dari tim penegak hukum tidak tahan lagi. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana kekuatan Lord Zhao Wuling bisa diperingkatkan di Kuil Lord of Light? Ini tidak seburuk yang kamu pikirkan. Jangan meremehkan Tuan Zhao Wuling. Dia bisa menggantungmu dan memukulmu jika dia bergerak. HMPH, orang-orang ini tidak mengerti sama sekali. Apa yang kamu jelaskan kepada mereka, hasil pertempuran akan menjelaskan semuanya. Sebuah suara sumbang muncul pertama kali di antara orang-orang percaya di bawah ini. Zhao Wuling dari atas sekali lagi menghindari serangan bayangan, tapi kali ini, reaksinya jelas tidak secepat terakhir kali, dan lengannya tertusuk paku. Setelah Zhao Wuling terluka, dia terus berbicara dengan kejam sambil melarikan diri ke belakang. Ketika penguasa cahaya kembali, kamu pasti akan hancur berkeping-keping. Sudah terlambat bagimu untuk menangis. Saya menyarankan Anda untuk segera menyerah. Jika tidak, Anda akan menanggung risiko sendiri. Kata-kata Zhao Wuling langsung membuat geli bayangan yang mengejarnya. Itu dia. Tawa tak terkendali tiba-tiba datang. Tuan Cahaya. Orang itu telah terperangkap dalam bayang-bayang selama 10 tahun. Dan ketika dia kembali untuk membalaskan dendammu, tulang-tulangmu akan hilang. Menderita sampai mati. Bayangan hitam tiba-tiba meledak dengan kecepatan yang sangat cepat, berubah menjadi mulut besar dalam sekejap mata, dan itu akan menelan Zhao Wuling ke dalam perutnya. Sudut mulut Zhao Wuling sedikit terangkat. Sial, itu benar-benar menipu. Zhao Wuling tiba-tiba berbalik, dan di tubuhnya ada armor suci Mingguang bersinar terang. Tim penegak hukum mendengarkan perintah, serang. God Punisher Thunder Cannon, yang telah dipersiapkan sejak lama, akhirnya melepaskan kamuflasenya. Mereka yang sudah siap untuk pergi, lingkaran cahaya biru muda yang ada di mulut keran tiba-tiba meledak. Tanpa penutup tim penegak hukum, cahaya dan bayangan langsung terungkap. Itu bahkan tidak sesaat dari ketika mereka mengungkapkan niat membunuh mereka ketika guntur meriam diluncurkan. Ledakan.
Halo biru langsung menerangi seluruh langit malam. Kolom cahaya biru muda setebal ratusan meter bergegas keluar, dan dalam satu pemikiran, itu menghancurkan tubuh besar bayangan. Kemanapun berkas cahaya itu pergi, bayangan itu langsung meleleh. Meriam guntur pembunuh dewa digerakkan oleh kekuatan iman di kuil penguasa cahaya. Ini adalah kekuatan iman yang paling murni, dan berada pada level yang sama dengan aturan dunia yang melahirkan bayangan. Bayangan yang masih menyeringai dan mengejar beberapa saat yang lalu langsung terkena peralatan pertahanan paling kuat di dunia ini. Di tempat Thunder Cannon dan Shadow bertemu, ada sepotong daging merah dan meleleh. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke bawah. Zhao Wuling tiba-tiba melompat keluar dari sekelompok bayangan hitam, dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bayangan hitam menderita kerugian besar. Hahaha. Kamu idiot. Paman ini sangat sombong dan tak terkalahkan. Kamu datang untuk mengalahkanku. Ayo, ayo. Tuan muda ada di sini, datang dan gigit aku. Zhao Wuling bisa dikatakan telah menafsirkan identitas seorang pelacur secara ekstrim. Senyum jahat itu, dengan seringai dari wajah penjahat yang sombong, sangat mempesona di bawah cahaya dan bayangan dari meriam guntur. Bagaimana semua bayangan hitam bisa begitu rela digoda seperti ini? Bayangan hitam itu tiba-tiba berubah menjadi binatang buas, berbondong-bondong langsung ke Zhao Wuling, dan menggigit Zhao Wuling dengan mulutnya yang besar. Bayangan hitam itu langsung menyerang, wajah Zhao Wuling sedikit tenggelam. Hal ini terlalu cepat untuk ditanggapi. Aku tidak tahu orang aneh macam apa ini. Ini jelas merupakan raksasa yang terdiri dari individu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi gerakannya lebih fleksibel dan lebih cepat daripada manusia. Semburan kecemerlangan tiba-tiba meletus di atas armor suci Mingguang, dan hantu yang sangat besar muncul di samping Zhao Wuling dan mengelilinginya. Belum lagi, kemampuan bertahan ini, Zhao Wuling mengatakan bahwa dia adalah yang kedua di kuil penguasa cahaya, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah yang pertama. Satu-satunya yang disayangkan adalah dia tidak memiliki bakat dalam cara ofensif. Dengan kekuatan penuh yang sama, dia hanya bisa memobilisasi seberkas cahaya dalam jarak beberapa ratus meter, yang sudah dianggap sebagai aliran terakhir di kuil.